Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Nah, hari ini kita masuk pada tema yang keenam, lingkungan bersih, sehat dan asri pada subtema 2, 3 dan 4 ya. Ibu merangkum subtema 2, 3 dan 4 jadi satu pembelajaran. Ibu harapkan semuanya menyiapkan diri, siapkan peralatan tulis agar bisa menyimak, mengamati gambar yang ada dalam video ini, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang Ibu kasih. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap tekun dalam belajar karena ini adalah semester 2, semester penentuan untuk kenaikan kelas. Baik anak-anak, di sini ada sebuah teks bacaan. Di sini yang berjudul Lingkungan Sekitar Rumahku. Ya. Sebelum kita membaca bersama, coba anak-anak mengamati gambar yang Ibu tunjuk ini, gambar ini. Coba apa yang kalian temukan dari gambar tersebut? Ya, jadi dari gambar ini terdapat ada beberapa rumah dan warga. Di sini ada anak-anak yang sedang bermain, ada seorang penjual sayur dan ada orang yang sedang mengendarai sepeda dan mengendarai motor. Di sini keadaan sekitar rumahnya sangat bersih dan rapi. Anak-anak bisa melihat depan lingkungan rumah mereka juga sangat bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Ya, mari kita membaca bersama. Lingkungan sekitar rumahku. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Ya, jadi jika rumah kita bersih, lingkungan sekitar rumah kita bersih, maka hidup kita menjadi lebih nyaman, udaranya menjadi lebih sejuk. Jadi anak-anak perhatikan dan ikuti pembelajaran ini dengan baik dan praktekkan di rumah anak-anak masing-masing. Jadi kita wajib menjaga lingkungan rumah kita agar tetap terlihat bersih dan rapi, agar udara yang kita peroleh juga menjadi udara yang segar dan sehat. Nah anak-anak, dari teks bacaan tadi coba kita amati beberapa gambar berikut. Nah, dari gambar ini apa yang mereka lakukan? Ya, jadi gambar pertama ini coba anak-anak perhatikan apa yang mereka lakukan. Anak-anak tulis jawabannya di sini. Ini adalah tugas pertama. Dan yang kedua, di sini ada seorang anak. Dia sedang buat apa? Anak-anak menulis jawabannya di sini. Gambar nomor 3 ini, perhatikan mereka sedang berbuat apa. Anak-anak menulis jawabannya di sini. Dan gambar yang terakhir nomor 4. Nah, di sini ada sungai yang berserakan dengan atau dipenuhi dengan beberapa sampah. Ini sampah, bukan buaya ini. Ini sampah. Jadi, ini seorang anak yang sedang mengamati atau melihat sampah yang tertimbun di sekitar aliran sungai. Ya. Oke anak-anak, jadi dari anak-anak amati dan tulis keterangan atau pendapat anak tentang gambar ini. Yang berikut, nah tadi ada teks menceritakan tentang di lingkungan rumah. Nah di sini ada teks yang bercerita tentang lingkungan sekolah. Jadi kita menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita agar tetap terlihat bersih, rapi. Itu bukan hanya di rumah, tetapi bisa juga di sekolah dan di sekitar lingkungan kita. Ya, sebelum Ibu menjelaskan, mari kita
Ikuti ibu baca teks berikut ini. Judulnya Sekolahku Bersih dan Sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Ya, jadi di gambar ini anak-anak bisa lihat di sini beberapa anak yang sedang bergotong royong atau bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah mereka agar terlihat tetap bersih dan rapi. Iya, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga lingkungan itu agar terlihat bersih dan rapi. Nah, bisa juga misalnya anak-anak pergi jalan-jalan ke pantai misalnya, berarti minuman atau snack yang anak-anak bawa, kemasan yang anak-anak bawa untuk anak-anak makan, sisa-sisa makanannya tidak boleh dibuang, tetapi disimpan dan dibawa pulang dan dibuangnya harus di tempat sampah. Ya, itu salah satu contoh kita menjaga lingkungan kita agar tetap terlihat bersih, sehat dan aman untuk kita, agar udara yang kita hirup juga kita mendapatkan udara yang segar. Ya, jadi dari teks tadi itu di sini ada 5 pertanyaan. Mari kita mengerjakan bersama. Setelah membaca dengan nyaring tadi, coba anak-anak menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa judul bacaan tersebut? Nah, judul bacaan ini apa? Jadi, Ibu jelaskan judul itu selalu berada pada bagian paling atas, ya, yang Ibu tunjuk ini. Judulnya adalah Sekolahku Bersih dan Sehat. Ya, bagian atas ini. Yang kedua, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Keadaan sekolah pada cerita tersebut bagaimana? Jawabannya adalah sekolahku bersih dan nyaman. Nomor 3, mengapa udara di sekolah segar? Mengapa udara di sekolah segar? Jawabannya adalah karena banyak pohon yang ditanam di sekolah. Kemudian anak-anak juga sangat rajin membersihkan lingkungan sekolah, sehingga lingkungan sekolah itu menjadi segar dan sehat. Nomor 4, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Jadi siapa saja yang tugasnya menjaga kebersihan sekolah? Jawabannya adalah semua orang yang ada di sekolah atau semua warga yang ada di sekolah, baik itu cleaning service, guru-guru, siswa-siswi, kepala sekolah, dan semua yang ada di sekolah itu wajib menjaga kebersihan sekolah. Tidak hanya penjaga sekolah atau cleaning service saja, tetapi semua orang yang ada di sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nomor yang terakhir, nomor 5, apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Jawabannya adalah apa yang kita lakukan? Kita bekerja sama untuk selalu menjaga kebersihan. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu contoh yang kita buat agar sekolah kita menjadi bersih. Baik, anak-anak sudah paham dengan pertanyaan ini. Mari kita perhatikan lagi, kembali ke cerita yang tadi, yang ini. Kembali ke cerita ini tentang sekolahku bersih dan sehat. Nah, anak-anak coba temukan kalimat ungkapan perintah
kalimat ungkapan perintah. Nah, Ibu kasih contoh, salah satu contohnya seperti ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat perintah, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Coba anak-anak temukan lagi ungkapan perintah apa saja yang terdapat dari cerita tadi itu yang berjudul Sekolahku Bersih dan Sehat. Nah, setelah itu anak-anak coba beri tanda centang pada kolom yang sudah Ibu sediakan ini. Nah, beri tanda centang pada kalimat yang merupakan kalimat perintah. Nah, dari 5 kalimat ini mana yang merupakan kalimat perintah? Misalnya nomor 1, Bu guru sedang mengajar di sekolah. Apakah itu merupakan kalimat perintah atau tidak? Kalau benar berarti anak-anak memberi centang, tetapi kalau salah anak-anak memberi tanda silang. Nomor 2, buanglah sampah di tempat sampah. Apakah itu merupakan kalimat perintah? Jika iya, maka anak-anak bisa memberi centang. Nomor 3, anak-anak bermain di halaman sekolah. Nah, anak-anak bermain di halaman sekolah, apakah itu merupakan kalimat perintah? Silakan beri jawabannya. Letakkan sepatu di rak sepatu. Nah, nomor 4, apakah itu merupakan kalimat perintah? Berikan jawabannya. Dan yang terakhir nomor 5, jagalah kebersihan sekolahmu. Anak-anak perhatikan dan lihat salah satu contoh yang sudah Ibu buat ini. Contoh kalimat ungkapan perintah itu misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Dan dari contoh ini anak-anak coba kerjakan 5 soal ini. Sudah? Oke. Sekarang kita masuk pada pembelajaran berikutnya. Di sini sebelum kita membaca teks percakapan Benny dan Udin, Ibu jelaskan sedikit tentang kalimat ajakan. Jadi kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata mari dan ayo. Ya, jadi anak-anak bisa menggunakan kata mari dan ayo itu untuk mengajak seseorang. Misalnya, mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Ya, jadi kita mengajak orang untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Bisa juga menggunakan kata ayo. Nah, biasanya anak-anak di sekolah atau di rumah biasanya mengajak teman bermain, misalnya ayo kita pergi bermain. Nah, itu berarti kita mengajak orang untuk mengikuti kita untuk pergi bermain. Seperti itu. Kalau sudah mengerti, coba anak-anak dan Ibu kita sama-sama membaca percakapan Benny dan Udin. Di sini ada Benny dan Udin. Benny mengatakan, udara sangat sejuk, mari kita bermain bola di taman. Udin menjawab, maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Kemudian Benny, oh maaf, aku tidak tahu, mari kita bermain yang lain saja. Udin, ide yang bagus, kamu teman yang baik. Benny, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Ayo, aku sangat suka. Ya, jadi di sini Benny itu mengajak Udin untuk bermain bola, tetapi Udin menolaknya dengan mengucapkan kata maaf. Ya, jadi kalau kita menolak ajakan seseorang itu harus dengan sopan, dengan santun, agar seseorang itu tidak menjadi tersinggung atau marah. Ya, jadi kalau kita menolak ajakan seseorang, maka kita harus menggunakan kata maaf terlebih dahulu. Misalnya di sini Benny mengajak mereka bermain bola di taman karena Udin kakinya sakit, maka dia menolaknya dengan kata maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Ya, jadi di sini Udin menjawab kata maaf ini adalah tanggapan dari Udin. Jadi Benny mengajaknya, mari kita bermain bola di taman. Inilah kalimat ajakan. Dan Udin menjawab, maaf aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Nah, itu adalah tanggapan dari Udin. Nah, penjelasan Ibu ini akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Nah, misalnya tadi ini kalimat ajakan itu kan
seperti mari kita bermain bola di taman, dan kalimat tanggapan, maaf aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Nah, dari contoh ini coba anak-anak temukan lagi kalimat ajakan dari teks ini dan kalimat tanggapannya. Diisi di kolom yang sudah Ibu buat ini. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, ini juga ada teks percakapan Edo, Udin, dan Lani Siti. Ya, ada 4 orang di sini. Edo, Udin, Lani, dan Siti. Nah, di sini suruhannya, di sini ada titik-titik ini. Anak-anak mengisi dengan kalimat, minta maaf, anak-anak bisa mengisi dengan kata ajakan. Jadi kata ajakan tadi itu apa saja? Yaitu kata mari dan ayo. Jadi anak-anak bisa memilih antara 2 tadi itu, isi di titik-titik ini. Misalnya sini Edo titik-titik masuk ke rumahku, teman-teman. Nah, ini berarti isi di depan ini apa? Lengkapi kalimat di titik-titik ini dengan kata ajakan agar menjadi suatu percakapan yang bagus. Yang berikut Udin menjawab, terima kasih Edo, kami di halaman saja. Edo menjawab, baiklah. Kemudian Lani titik-titik bantu aku mengambil minuman. Ya, ini Edo menyuruh Lani ini. Lani titik-titik bantu aku mengambil minuman. Jadi titik-titik ini isi apa di sini? Lani menjawab, baik Edo. Kemudian Siti, teman-teman, rumah Edo bersih dan rapi. Titik-titik-titik, kita perhatikan pintu rumah Edo. Titik-titik-titik, kita lihat lubang anginnya. Titik-titik-titik, kita amati jendela dan atapnya. Semua bersih dan rapi. Tuhan menyukai orang yang merapikan rumahnya. Edo, jendela dan pintu selalu dilap. Lubang angin selalu dibersihkan. Dinding rumah selalu dicat setiap tahun. Kami bersyukur memiliki rumah yang bersih. Jadi ini tugas yang ketiga atau 4 ini. Anak-anak melengkapi titik-titik ini dengan kata ajakan. Oke, mari kita lanjut. Nah, coba amati gambar ini. Gambar ini persis dengan di dalam kelas kita. Ya, dari kita sekolah beberapa bulan kemarin di semester 1 itu, di depan kelas itu ada gambar burung Garuda, gambar Pancasila. Ini yang Ibu tunjuk, dan gambar presiden dan wakil presiden. Nah, ini persis dengan dalam keadaan dalam kelas kita. Nah, di sini salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Nah, ini adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga membuat kita mengingat pelajaran. Nah, apakah anak-anak masih ingat bunyi sila-sila Pancasila? Pada tema sebelumnya, kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan sila kedua serta lambangnya. Nah, kali ini kita mengingatnya kembali bunyi sila ketiga dan lambangnya. Jadi apakah anak-anak masih ingat bunyi sila-sila Pancasila? Mari kita lihat di sini. Nah, manakah dari bunyi-bunyi sila Pancasila berikut yang merupakan sila ketiga? Ya, di sini ada gambar kuning, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, warna hijau yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar biru, warna biru, ketuhanan yang Maha Esa. Gambar pink, ungu, persatuan Indonesia. Dan yang orange gambar terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari beberapa warna ini coba anak-anak pilih mana yang
merupakan bunyi sila ketiga. Coba kita lihat. Mana? Coba anak-anak coba tunjuk mana bunyi sila ketiga? Iya, jadi yang gambar ini. Minta maaf, jadi di warna ungu ini yaitu bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kira-kira sila ketiga ini lambangnya apa atau simbolnya apa? Simbolnya yaitu pohon beringin. Nah, sekarang coba anak-anak tentukan bunyi sila pertama. Sudah, mari kita jawab bersama. Iya, jadi bunyi sila pertama ada di warna biru, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan lambang atau simbolnya yaitu bintang. Sekarang coba kita cari lagi bunyi sila kedua. Coba anak-anak perhatikan yang mana. Sudah, mari kita tentukan yang mana. Iya, jadi yang bagian atas yang ini warna kuning, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Lambangnya adalah rantai. Sekarang kita cari bunyi sila yang keempat. Coba anak-anak tentukan, pilihannya tinggal yang warna hijau dan warna orange. Yang mana? Mari kita lihat. Ya, jadi yang warna hijau yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah sila keempat dan lambangnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir sila kelima yang ini, sisa ini berarti yang terakhir ini, yaitu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambangnya adalah padi dan kapas. Ya. Apakah anak-anak sudah mengerti? Di sini Ibu sudah jelaskan bunyi sila-sila Pancasila dan lambang-lambangnya. Nah, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Di dada Garuda Pancasila ini ada perisai, 5 perisai, yaitu perisai dengan 5 sila Pancasila. Nah, yang di tengah ini gambar bintang, yaitu bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu lambangnya adalah bintang. Dan yang kedua adalah rantai sila kedua dengan bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga pohon beringin, ini sila ketiga Pancasila, lambangnya pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dan yang keempat kepala banteng, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambangnya yaitu padi, ini padi dan kapas. Iya. Dan di bawah kaki burung Garuda ini dia memegang slogan, ini ada slogan ini yang berisi keterangannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini nanti anak-anak di kelas 2, kelas 3, 4 itu baru dijelaskan. Tapi Ibu kasih bayangan sedikit. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di sini Ibu kasih beberapa penjelasan. Nah, di sini lihat anak panah di sini leher di leher burung Garuda ini terdapat 45 helai bulu di leher. Nah, ini pembelajaran ini untuk kelas tinggi tetapi Ibu kasih gambaran saja untuk anak-anak. Di leher burung Garuda ini itu bulunya di sini. Nah, ini bisa anak-anak hitung lagi bulunya di sini semuanya ada 45. Ada 45 helai bulu di bagian leher burung Garuda. Dan di sayapnya ini, di sayap burung Garuda ini ada 17. Nah, masing-masing sayapnya ini ada 17. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi masing-masing sayap ini ada 17 helai bulu. Jika di rumah anak-anak ada gambar burung Garuda, anak-anak bisa hitung kembali. Nah, sekarang kita pindah lagi. Di pangkal ekornya ini, nah lihat anak panah yang ibu tunjuk ini. Di pangkal ekor burung Garuda ini ada 19 helai bulu. Ini di kotak-kotak ini coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semua ini ada 19 helai bulu pada pangkal ekor. Nah, kemudian yang terakhir di bagian ekornya ini, nah bagian ekornya ini ada 8 helai bulu. Nah, dari semua helai bulu ini, anak-anak ini adalah menunjukkan bahwa jumlah bulu burung Garuda Pancasila itu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka itu kan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, jadi helai-helai bulu burung Garuda ini mempunyai arti. Ya, anak-anak. Jadi ini memang pelajaran untuk tingkat atas, tapi ibu kasih bayangan ke anak-anak agar anak-anak sudah tahu ternyata lambang Indonesia itu adalah burung Garuda Pancasila dan masing-masing bagian tubuh burung Garuda ini mempunyai arti. Ya anak-anak, terlepas dari pembelajaran ini, mari kita lihat. Di sini ada pohon. Benny dan teman-teman berjalan-jalan. Mereka beristirahat di antara pohon yang rindang. Daunnya berayun-ayun tertiup angin. Mereka sangat suka melihat gerakannya. Nah, ini angin meniupnya mematah ke arah kanan. Ini perhatikan. Ini ke kiri, ke kanan. Ini ke depan. Yang ini ke belakang. Iya. Nah, dari gerak tumbuhan atau pohon-pohon ini, di sini anak-anak coba menirukan gerakan-gerakan pohon yang berayun. Misalnya ini, perhatikan gambar ini, kedua tangan menjulur ke depan, ayun ke atas sampai ke belakang, kepala mendongak menatap langit, berarti angkat ke muka kepala ini mengarah ke langit, kemudian ke posisi awal. Yang kedua tangan menjulur ke depan seperti ini, ayunkan sampai menyentuh kaki seperti ini, kepala menunduk melihat tanah, posisi kemudian kembali ke posisi awal, berarti berdiri kembali seperti ini. Yang berikut, kedua tangan menjulur ke atas seperti ini, ayunkan ke kiri, kembali ke posisi semula. Ya, kembali ke posisi semula, kembali ke posisi awalnya. Yang terakhir, kedua tangan menjulur ke atas seperti ini, ayunkan ke kanan, ayunkan ke posisi semula dan kembali ke posisi awal. Nah, berikut. Di dekat taman bermain ada balai desa. Di dekat taman bermain ada balai desa. Di balai desa ada banyak kegiatan. Salah satu kegiatan adalah menari. Dayu sangat suka menari. Dayu berlatih tari di balai desa. Ia menirukan gerakan sehari-hari. Setiap gerakan dilakukan berulang-ulang, 4 kali ke kiri dan 4 kali ke kanan. Gerakan tubuh Dayu sangat luas. Dayu menari dengan gembira. Nah, lihat di sini, ini mereka menari menirukan gaya gerak menyapu. Ini seperti memegang sapu, kemudian mereka menirukan gerak menyapu. Kemudian yang gambar yang kedua, gerakan meniru memungut sampah. Gambar yang ketiga,
Gerakan meniru membuang sampah. Nah, seperti ini mereka membuang sampah. Kemudian gambar yang keempat, gerakan memetik ranting, dan yang terakhir yang kelima, gerakan menyiram tanaman. Oke, Dayu sangat gembira, ia baru selesai berlatih menari. Ia menari bersama teman-temannya ini. Banyak gerakan yang dilakukan Dayu saat menari. Semua anggota tubuhnya ikut bergerak. Anggota tubuh apa saja yang bergerak? Jadi saat menari itu anggota tubuh kita apa saja yang ikut bergerak? Coba anak-anak jawab pertanyaannya. Gerakan apa saja ke itu? Ya, berikutnya di sini kita masuk pada mengukur berat benda. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Di sini karena anak-anak masih kelas 1, kita menggunakan timbangan yang tidak baku. Kita mengukur berat benda dengan timbangan yang tidak baku, yaitu misalnya di sini Ibu gunakan atau memberi contoh, kita menggunakan gantungan baju atau gantungan pakaian. Ya, jadi alat-alat nanti kita akan praktekkan, anak-anak akan praktekkan di rumah cara mengukur berat benda dengan menggunakan gantungan baju. Itu yang pertama yang harus anak-anak siapkan. Kemudian benda-benda yang harus anak ukur atau timbang. Misalnya di sini Ibu kasih contoh, ada kelereng, ada koin, uang koin, dan berikutnya adalah plastik. Itu kita menyiapkan 2 plastik, yaitu plastik nanti diletakkan satu di bagian sebelah kiri dan yang satunya di sebelah kanan. Nanti anak-anak siapkan gantungan baju, kemudian 2 plastik untuk mengisi benda yang akan kita timbang. Nah, ini siapkan alat penimbang yaitu gantungan pakaian. Kemudian letakkan kedua plastik pada ujung timbangan. Nah, ini letakkan kedua plastik pada ujung timbangan. Nanti ini anak-anak gantung saja, buat talinya digantung di pohon atau di mana yang bisa kita simpan gantungan ini. Kemudian yang ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Dan yang keempat, masukkan kelereng atau koin hingga kedua plastik seimbang. Nah, jadi di sini kita masukkan benda apa saja untuk kita ukur beratnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari anak-anak simak video berikut. Ukur berat benda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat yang dapat digunakan seperti gantungan baju, kantong plastik, dan kelereng. Alat-alat ini dapat dijadikan sebagai timbangan sederhana. Berikut ini adalah cara untuk menggunakannya ya. Kita dapat mulai menimbang. Langkah-langkah atau petunjuk menimbang adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah siapkan alat penimbang, yaitu berupa hamer. Kemudian kaitkan kedua plastik di ujung timbangan. Selanjutnya, anak-anak dapat menyiapkan benda yang akan ditimbang, misalnya seperti botol plastik. Masukkan botol plastik di salah satu kantong plastik. Kemudian siapkan kelereng. Kelereng ini akan kita masukkan satu persatu ke kantong plastik yang lainnya. Masukkanlah terus hingga timbangan kedua plastik seimbang. Coba perhatikan timbangannya. Timbangannya lurus, artinya kedua benda sudah seimbang. Kita dapat mengatakan botol plastik sama dengan 3 kelereng. Menentukan berat benda. Kita juga dapat menggunakan timbangan sederhana ini untuk menentukan berat benda, untuk mengukur ataupun membandingkan benda mana yang lebih berat ataupun benda mana yang lebih ringan. Seperti yang telah kita pelajari, untuk membandingkan berat benda, kita dapat menggunakan kata lebih ringan daripada, lebih berat daripada, ataupun sama dengan. Mari kita praktekkan.
Misalkan saja kita ingin menimbang buah mangga dan juga buah stroberi. Kedua buah kita masukkan dulu ke dalam kantong plastik ya. Kemudian kita perhatikan timbangannya miring kemana. Dalam percobaan ini timbangannya miring ke kiri. Maka dari itu dapat kita katakan bahwa mangga lebih berat daripada stroberi. Atau kita juga dapat mengatakan bahwa stroberi lebih ringan daripada mangga. Supaya anak-anak lebih paham, kita akan coba menimbang benda yang lainnya ya. Misalkan saja kita ingin menimbang buku dan juga pensil. Buku dan pensilnya dapat kita masukkan ke dalam kantong plastik ya. Kemudian kita perhatikan timbangannya miring kemana anak? Iya, timbangannya miring ke sebelah kanan. Artinya adalah pensil lebih ringan daripada buku. Atau kita katakan buku lebih berat daripada pensil. Yang perlu anak-anak perhatikan adalah anak panah berarti dia lebih berat. Kemudian benda yang berada di atas yang ditunjuk anak panah berarti dia lebih ringan. Anak-anak dapat mencoba menimbang benda-benda yang ada di sekitar ya. Kemudian dibandingkan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Baik anak-anak, jadi dari penjelasan ibu tadi dengan video yang sudah anak-anak simak, nah sekarang anak-anak buat latihan di rumah, tugas di rumah. Nah ini ada kolom di sini. Misalnya anak-anak menulis, misalnya di sini Bu kasih contoh 1. Nomor 1, 1 buah pensil dan 1 buku. Nah, keterangannya itu pensil lebih ringan daripada buku. Nah, anak-anak bisa buat seperti itu minimal 5 benda yang anak-anak timbang dengan menggunakan hanger atau penimbang hanger pakaian tadi itu ya. Jadi anak-anak kerjakan 5 benda yang berbeda. Misalnya di sini nama benda yang kedua, misalnya nomor 2-nya misalnya 3 kelereng dengan 1 botol parfum misalnya. Anak-anak buat praktek di rumah dan bisa cari benda-benda apa saja yang bisa ditimbang menggunakan hanger pakaian tadi itu. Ya, baik anak-anak, jadi sampai di sini pembelajaran kita. Ibu harapkan anak-anak bisa menonton kembali, menyimak kembali penjelasan ibu tadi dan betul-betul menekuni mengikuti penjelasan ibu dengan baik dan anak-anak bisa mengerjakan tugasnya. Ya, tetap semangat, jangan lupa, jangan mengeluh, jangan lelah dalam belajar. Ya, kita harus memahami situasi dan kondisi kita saat ini. Baik ibu maupun anak-anak, ibu doakan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan untuk kita semua. Selamat belajar, tetap semangat dan selamat pagi.